Ya, sekarang saya ke Bang Saur terlebih dahulu. Bang, dengan vonis ringan untuk salah satu terdakwa OOJ ini, obstruction of justice, adil nggak sih Bang? Kalau kita lihat pertimbangan daripada hakim itu salah satu yang meringankan kan dikatakan Pak Saudara Rahmat Hakim ini kemudian membantu lebih terang benderang soal terbunuhnya Yosua. Dan yang kedua Mbak Caca, memang klasternya si Ari Rahman ini kan obstruction of justice. Tetapi tidak terlepas sebenarnya klasternya kelompoknya Ferdy Sambo soal 340. Sebenarnya bisa kita juga lihat soal putusannya Sambo dengan dengan Eliezer, sekalipun Eliezer ada obstruction ada justice kolaborator. Yeah. Nah, sebenarnya yang paling terpenting kan kita selalu tesis mengatakan karakter kejahatan yang dilakukan kelompok ini kan adalah kejahatan yang menurut saya itu sangat khas dan tidak ada kejahatan model seperti ini. Nah, saya kira yang paling penting ke depan adalah begini. Karena kita harapkan dengan proses peristiwa ini kan begitu banyak terlibat polisi, ada diduga itu kan ada hampir 100. Yeah. Sekalipun yang masuk kemudian ke persidangan itu hanya 7 bersama dengan saudara Ferdy Sambo. Nah, sekarang adalah yang terpenting ke depan adalah bagaimana keputusan ini tidak berhenti di kelompok yang diseret ke pengadilan ini, tetapi momentum yang kita harapkan bahwa polisi ini berubah adalah dengan keputusan yang ada di sini. Misalnya tidak kembali lagi peristiwa seperti ini bisa berjamaah, kemudian ketika pimpinannya melakukan seperti ini kemudian bebek, tetapi betul-betul momentum ini digunakan polisi untuk melakukan reformasi di tubuh mereka. Jadi jangan juga karena putusannya kemudian ringan seperti sifat permisif, tetapi kita sesungguhnya meminta kemudian putusan ini adalah bahwa keinginan daripada Kapolri, keinginan daripada Presiden supaya terjadi perubahan di Kapolri atau di institusi kepolisian, menurut saya ini lebih penting. Baik. Nah, oleh karena itu kita harapkan sesungguhnya polisi saat ini kemudian membenahi dirinya, kemudian momentum ini betul-betul mereka melakukan perubahan-perubahan di tubuh mereka. Itu menurut saya Mbak Caca ke depan. Sekarang saya ke Pak Ito terlebih dahulu. Pak Ito sebagai mantan Kabar Eskrim, bayangkan ya Pak ya kalau Bapak punya personil seperti mereka, terdakwa obstruction of justice, dengan vonis ringan, membuka peluang mereka kembali ke institusi Polri. Bapak sepakat nggak sih model seperti ini akan bertugas kembali dan memegang marwah sebagai pengayom masyarakat? Ini bagaimana ini Pak? Kalau saya pribadi ya Mbak Caca, kalau saya pribadi, ini kan sifatnya subjektif ya. Subjektif, saya tidak bisa mengatakan yang apakah saya bisa menerima atau tidak, tapi kan kembali kepada kita masing-masing. Kalau saya melihat kasus ini adalah sudah dijalankan prosesnya. Kemudian kalau kita melihat daripada yang bersangkutan ya, rekam jejaknya, mereka semuanya rata-rata saya pernah tahu dan mereka itu rata-rata selama ini sebelum ada peristiwa ini adalah orang-orang perwira-perwira yang memang baik dan memiliki prestasi ya. Sehingga mereka sebagian mendapatkan reward yaitu kenaikan pangkat ataupun pendidikan yang mendahului dari teman-temannya. Ya inilah kalau dikatakan orang mungkin tertimpa sial ya Mbak ya. Tapi kembali kepada masalah sidang nanti kode etik supaya masyarakat juga memahami bahwa dalam pasal 69 Perpol nomor 7 tahun 2022 itu ada hak mereka untuk mengajukan banding. Setelah 3 hari keputusan sidang KKP awal, kemudian 21 hari mereka harus membuat memori banding. Nah tapi dalam pasal 83 dalam Perpol nomor 7 tahun 2022 itu pun juga ada, yaitu bahwa Kapolri memiliki hak untuk melakukan peninjauan kembali apabila ada kekeliruan dalam keputusan ataupun ada alat-alat bukti yang tidak diperiksa ataupun Kapolri menganggap ada hal-hal yang harus memutuskan bahwa menganulir hasil daripada sidang banding. Jadi saya kira sudah ada pagar-pagarnya di sana. Ya, saya kira demikian, Mbak. Baik, kalau Pak Bambang saya minta tanggapannya dong. Kalau Pak Bambang seperti apa? Setuju tidak kalau mereka kembali ke institusi Polri? Kita balik lagi melihat ini menjadi objektif, rekam jejak mereka, mereka berprestasi.
Ya, tapi sudah lakukan malpraktik secara institusi Polri ya, seperti apa Pak Bambang? Benar, menurut saya berbeda pendapat dengan Pak Ito ya, karena baik itu karena belum ketahuan saja, saya melihatnya seperti itu. Saya mau melihat bahwa terminologi mereka sial ini sangat bias ya, karena kalau meminjam istilah Prof. Mahfud bahwa dalam sebuah kita mau mengusir tikus dalam sebuah lumbung, apakah kita akan membakar lumbung itu? Tentunya tidak. Sementara tentunya kita akan menjerat tikus itu dengan jeratan. Kalau menggunakan terminologi sial, tikus yang terjerat itu itulah yang sial. Sementara tikus-tikus yang lainnya tetap berkeliaran di dalam lumbung itu. Yeah. Ini makanya kita tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah sial. Makanya kalau ingin Polri berbenah, tentunya tikus-tikus yang terjerat itu pun harus segera dibuang, seperti itu. Kalau tidak, yang muncul nanti akan muncul presiden bahwa Polri ini akan diisi para tikus-tikus yang kembali yang sudah dinyatakan mendapatkan vonis pidana seperti itu. Dan ini akan menjadi presiden buruk bagi kepolisian ke depan bahwa organisasi penegak hukum kita itu diisi para pelanggar hukum dan para perekayasa kasus seperti itu. Dan ini tentunya tidak akan sehat bagi marwah penegakan hukum kita, seperti itu, Mbak Caca. Oke, ditahan dulu Pak Bambang. Sekarang saya akan hadirkan kepada Anda pemirsa, ini adalah data tuntutan yang dijatuhkan untuk terdakwa obstruction of justice. Untuk bisa kita melihat gambaran sekiranya nanti hakim akan memvonis lebih tinggi daripada tuntutan atau lebih rendah daripada tuntutan. Untuk Hendra Kurniawan ini dituntut 3 tahun penjara, pemirsa. Dan kemudian kita lihat lagi untuk terdakwa lainnya selain Hendra Kurniawan, yakni Agus Nurpatria, dituntut juga sama 3 tahun penjara. Kita lihat kembali pemirsa untuk terdakwa lainnya, Baikuni Wibowo dituntut 2 tahun penjara. Dan kemudian Cuk Putranto dituntut 2 tahun penjara. Selanjutnya, Irfan Widianto dituntut 1 tahun penjara. Sementara Arif Rahman Arifin yang dituntut 1 tahun penjara ternyata divonis 10 bulan penjara. Artinya vonis lebih ringan dibandingkan tuntutan. Sekarang saya kembali kepada Bang Martin. Kalau Bang Martin sendiri setuju nggak bahwa terdakwa obstruction of justice bisa bertugas lagi di institusi Polri jika bandingnya dikabulkan? Saya melihatnya begini ya, polisi itu kan harusnya menjadi penegak hukum, ya, menjunjung tinggi marwah kepolisiannya dan sesuai dengan sumpah jabatan, apalagi polisi gitu ya. Nah, manakala mereka melakukan suatu perbuatan ya bersama-sama ya dengan atasannya yang sudah divonis bersalah, walaupun sedang banding, dan perbuatannya itu adalah justru sebaliknya, bukan menegakkan hukum, malah mau menguburkan hukum, menurut saya ya, apabila diberikan kesempatan lagi untuk berkarir, ya sangat bertentangan dengan sumpah jabatan. Bagaimana kita mau percaya kalau di dalam satu institusi kepolisian masih diberikan kesempatan untuk kembali lagi orang-orang yang seperti itu. Nah, ini ada kaitannya dengan kesaksian Cuk Putranto di tanggal 13 Juli kalau nggak salah itu ya. 13 Juli yang mengatakan bahwa, Jenderal, saya menemukan CCTV-nya, ternyata Joshua masih hidup. Apa kata terdakwa Hendra Kurniawan? Mengarahkan bertemu Verdi Sambo. Dan ketika Verdi Sambo marah, dia bilang, ya sudahlah, kita percaya kepada Verdi Sambo saja. Padahal sudah ada bukti otentik. Jadi menurut saya kecil kemungkinan bahwa mereka ini kena prank. Nah, kembali lagi ke harapan ya. Menurut saya ketika orang-orang seperti ini diberikan kesempatan, itu justru akan membahayakan sistem penegakan hukum kita, baik kepada masyarakat maupun di internal kepolisian. Okay. Menurut saya itu, Mbak. Kalau Bang Saur seperti apa? Kalau saya seperti juga hukuman kepada 5 soal pasal 340 kan. Perdi Sambo, kemudian Putri itu yang maksimal, hukuman mati seumur hidup. Kemudian 2 yang ikut skenario itu kemudian 15-13 tahun. Tapi Eliezer sendiri adalah 1,5 tahun. Saya juga melihat kasus kawan-kawan di obstruction of justice ini juga begitu. Ada yang tuntut yang paling maksimal, berarti kategori kesalahan mereka ini sangat maksimal. Kemudian berarti
saya pikir ini bisa dimaknai ini tidak lagi layak kembali kepada kepolisian yang terus berusaha dalam proses ketika kasus ini kemudian belum terungkap masih mencari alibi. Nah, saya kira mereka tidak layak lagi. Namun kalau misalnya seperti Arif Rahman, misalnya di pertimbangan majelis dia kooperatif kemudian minta maaf bahwa dia melakukan kesalahan-kesalahan, saya kira itu mereka layak kembali kepada kepolisian. Tetapi sekaligus juga pesannya bahwa demi keadilan, bahwa mereka ini harus terus dipantau, bahwa karir mereka itu sudah punya rapor merah. Namun kalau mereka katakanlah masih mau bertobat, saya kira dari awal termasuk publik juga bukan atas nama kebencian dan mereka berdampak kepada institusi kepolisian, nah saya kira juga tidak ada problem. Nah namun kan sudah kita lihat ada tuntutan yang maksimal, kemudian 3 tahun, misalnya Hendra Kurniawan sama Agus. Nah barangkali itu karena tindakan kejahatannya sangat luar biasa, nah barangkali ini tidak bisa lagi layak kembali kepada kepolisian. Itu menurut saya Mbak Caca. Oke, saya minta tanggapannya dong Pak Ito. Kalau tadi sempat Pak Bambang mengatakan bukan sial dalam arti tanda kutip ya, mereka terlibat dalam kasus etik bahkan juga pidana. Belum ketahuan aja salahnya. Ini bagaimana Pak Ito menanggapinya? Gini Mbak Caca ya, kita semua orang hukum ya. Kalau bicara semua tentu dasarnya ada aturan. Dan aturan saya yakin jaksa maupun hakim sudah tahu bahwa kalau orang itu tidak layak untuk menjadi anggota Polri, hukumannya harus di atas 3 tahun ya. Itu kan. Pertanyaan saya kenapa hakim maupun tuntutan jaksa di bawah tuntutan vonis sesuai dengan pasal 109 itu. Kemudian saya tidak mengatakan layak atau tidak layak, pasti saya berbeda lah dengan Pak Bambang. Karena Pak Bambang kan tidak pernah bersama mereka, tidak pernah berjuang bersama mereka untuk bertugas di kepolisian. Jadi pandangan Pak Bambang saya tidak menyalahkan, itu pandangan yang ideal. Tetapi kan kalau saya katakan bahwa kita kembali aturan. Kalau aturannya Perpol itu dikatakan di bawah ancaman, di bawah vonis 3 tahun inkrah ataupun di bawah ancaman 5 tahun, itu memang mereka belum dinyatakan dalam kategori untuk di PTDH. Tapi kan ada pasal 83. Pak Kapolri nanti akan menjadi penentu terakhir. Kalau misalnya Bapak Kapolri menganggap itu memang tidak memenuhi harapan masyarakat atau tidak sesuai dengan harapan masyarakat, beliau bisa mengambil satu keputusan ya dalam jangka waktu paling lama 3 tahun. Jadi saya tidak melihat mereka pantas atau tidak pantas, kita kembali saja pada aturan yang berlaku gitu. Mungkin di sini yang perlu kita pertanyakan, kenapa tuntutannya di bawah 3 tahun? Kenapa vonisnya di bawah 3 tahun? Nah tentunya kita juga harus berpikir secara yuridis ya, bahwa itu aturannya demikian. Dan tentu ini adalah hati nurani hakim dan jaksa yang tentunya menilai apakah mereka masih pantas atau tidak dikaitkan dengan Undang-Undang atau Perpol nomor 7 tahun 2022. Saya kira jawaban saya itu, Mbak. Oke, Pak Ito ditahan dulu, nanti Bapak-Bapak saya akan tanya, karena memang kasus ini akan menjadi dilematis pemirsa ya, antara fakta dan rasa ini campur-campur ya, karena kalau kita lihat lagi, untuk Eliezer ternyata tetap dipertahankan menjadi anggota Polri meskipun ia merupakan eksekutor dalam pembunuhan berencana terhadap Joshua, tapi memang divonis ringan pemirsa. Tapi untuk terdakwa obstruction of justice 10 bulan, pastinya lebih kecil daripada vonis Eliezer. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.